Pernah nggak sih kamu kebangun tengah malam, natap langit-langit kamar, terus tiba-tiba mikir, dunia ini kok rasanya agak ngelak ya? Kayak rutinitas kamu tuh cuma di-reset aja tiap pagi? Atau yang lebih gila lagi, kamu ngerasa kalau semua ini, semua yang kita jalanin cuma gladi bersih? Semacam versi beta sebelum kehidupan yang beneran itu dimulai. Nah, kalau kamu pernah mikir gitu, tenang aja, kamu nggak gila kok. Justru keraguan eksistensial kayak gitu adalah tanda kalau kamu mulai sadar. Mari kita bedah bareng-barang di eksplorasi kita kali ini. Coba deh, tanyain ke diri kamu sendiri dengan jujur. Hidup yang kamu jalanin ini beneran nyata atau sekedar rentetan percobaan? Pikirin deh, macet-macetan di jalan yang bikin emosi tiap pagi, patah hati yang sakitnya minta ampun, atau kegagalan yang bikin down. Apa jangan-jangan itu semua cuma variabel dalam sebuah simulasi yang super presisi? Kayak apa iya perjuangan kamu selama ini tuh cuma eksperimen raksasa buat nguji seberapa jauh batas kewarasan kamu? Dan tahu nggak, perasaan terputus dari realitas kayak gitu tuh ternyata ada nama ilmiahnya loh. Di dunia psikologi, ini disebut derealization dan depersonalization. Derealization itu momen pas dunia di sekitarmu terasa palsu banget, kayak set film dari kardus. Terus kalau depersonalization, itu pas kamu ngerasa kayak lagi nontonin diri kamu sendiri dari sudut pandang orang ketiga, kayak main game gitu. Yang bikin kaget, hampir 75% dari kita, iya 3/4-nya, itu pernah ngalamin hal ini. Secara biologis, otak kita ini emang punya semacam glitch atau celah buat memproses realitas sebagai sesuatu yang fana. Oke, sekarang mari kita tarik keraguan psikologis tadi ke wilayah sains yang lebih absolut. Pernah dengar soal simulation hypothesis dari filsuf Oxford Nick Bostrom? Di tahun 2003, dia bikin semacam jebakan logika yang susah banget kita hindari. Gini, cuma ada 3 kemungkinan. Pertama, peradaban maju selalu punah duluan sebelum bisa bikin simulasi. Kedua, mereka selamat tapi sama sekali nggak tertarik bikin simulasi. Atau yang ketiga, kita hampir dipastikan sedang hidup di dalam simulasi mereka saat ini. Logikanya gini, kalau satu aja peradaban bisa bikin miliaran simulasi yang berkesadaran, probabilitas statistik kalau kita ada di realitas yang asli itu ya nyaris nol. Ini bukan cuma omongan akademis yang muluk-muluk loh. Orang sekelas Elon Musk aja sampai nyimpulin kalau peluang kita beneran hidup di realitas dasar itu cuma 1 berbanding miliaran. Fisikawan sekeren Neil deGrasse Tyson juga nganggap peluang 50-50 ini dengan sangat serius. Alasannya simple. Coba deh kamu lihat perkembangan gila-gilaan virtual reality sama artificial intelligence kita sekarang. Rasanya tuh tinggal nunggu waktu aja kan sampai karakter NPC di dalam game buatan kita sadar kalau mereka punya eksistensi sendiri. Tapi tunggu dulu, ide kalau kita ini ada di semacam arena pengujian tuh bukan barang baru yang diciptain sama orang-orang di Silicon Valley. Para pemikir zaman dulu udah ngomongin ini dari ribuan tahun lalu. Dalam Islam misalnya, ada konsep Darul Fana yang lihat dunia tuh nggak lebih dari sekedar tempat persinggahan dan ujian sementara. Di Hindu dan Buddha, ada samsara, siklus lahir kembali buat terus belajar dan benerin karma. Plato pun punya alegori gua, yang intinya manusia itu sering banget tertipu sama bayangan ilusi dan menganggapnya sebagai realitas sejati. Jadi, keraguan eksistensial semacam ini seolah udah tertanam kuat di source code kita sebagai manusia. Terus, coba deh inget-inget fenomena aneh kayak ingatan kolektif yang salah kaprah atau yang biasa kita sebut Mandela Effect. Banyak banget orang berani sumpah kalau Nelson Mandela itu meninggal di penjara tahun 80-an atau logo klasik Fruit of the Loom itu ada keranjang anyamannya. Padahal faktanya, Mandela wafat tahun 2013 dan keranjang di logo itu sama sekali nggak pernah ada di realitas kita. Nah, sebagai orang yang kritis, pertanyaannya gini, apa iya ini cuma otak kita aja yang malas mencerna ingatan? Atau jangan-jangan ini tuh bukti nyata kalau timeline kita baru aja dapat patch update secara real time? Semacam glitch di sistem Matrix gitu. Kalau fenomena ingatan tadi masih kerasa kayak teori konspirasi, mari kita bahas sains paling presisi yang kita punya sekarang, fisika kuantum. Di level kuantum, realitas itu luar biasa cair. Kamu tahu eksperimen celah ganda kan? Di situ terbukti kalau partikel cuma bakal berubah wujud atau berperilaku beda pas ada subjek yang ngamatin. Belum lagi kucing Schrödinger yang ada dalam status hidup dan mati secara bersamaan sampai kotaknya kamu buka. Terus, ditambah teori banyak dunia yang bilang tiap kali kamu ngambil pilihan, kamu lagi nyiptain cabang semesta baru. Paham kan maksudnya? Secara harfiah, realitas kamu itu belum dirender sampai kamu memandangnya secara sadar. Pilihan dan observasi kamulah yang sesungguhnya menciptakan benda fisik di sekitar kamu. Nah, di titik inilah realisasi filosofis yang tajam itu dimulai. Mengutip eksistensialis terkenal Jean-Paul Sartre, eksistensi mendahului esensi. Maksudnya, kamu tuh di-spawn ke dunia ini tanpa manual book, tanpa tutorial, dan tanpa quest utama. Kamu dipaksa buat ada duluan.
Esensimu, siapa diri kamu sebenarnya, itu sepenuhnya dikonstruksi sama tindakan kamu setelahnya. Jadi, misal pun hidup ini memang cuma program simulasi, nggak ada kode takdir yang ngikat kamu. Kamulah sang programmer yang nentuin apa makna dari eksperimen kamu sendiri. Ide itu berlanjut ke pandangan yang lumayan brutal dari Albert Camus lewat mitos Sisyphus. Coba bayangin kamu dihukum para dewa buat terus-terusan dorong batu raksasa ke puncak gunung, pas sudah nyampe atas, batunya jatuh ngelinding ke bawah lagi, terus kamu dorong lagi, selamanya. Kedengerannya kayak simulasi yang paling nyiksa kan? Tapi Camus ngehak pemikiran itu. Dia bilang, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Loh kok bisa? Karena kesadarannya justru mengubah kesia-siaan itu jadi sebuah tindakan pemberontakan absolut. Perjuangan itu sendiri yang akhirnya jadi maknanya. Jadi, titik krusialnya itu ada di mindset yang mau kamu pilih mulai hari ini. Kalau kamu pakai teori simulasi ini buat alasan, nganggap hidup cuma gladi bersih, atau sekadar nunggu versi aslinya mulai, kamu udah jatuh ke dalam kepasifan yang sangat berbahaya. Kamu melepaskan tanggung jawab gitu aja. Sebagai filsuf dari hidupmu sendiri, aku tantang kamu sekarang, jalani eksperimen ini secara penuh. Berhentilah main aman, ambil resiko gila, bikin kesalahan yang spektakuler, dan jadikan setiap rasa sakit sebagai data poin berharga yang bakal nge-level up karakter kamu. Filsuf Alan Watts pernah ngerangkum peran ganda yang lagi kita mainin ini dengan sangat indah. Dia bilang, kamu adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri. Dengerin baik-baik, kalau emang alam semesta ini adalah sebuah lab eksperimen raksasa, kamu itu bukan tikus putih di dalam kandangnya. Kamu itu tikusnya, ilmuwannya, dan labnya itu sendiri sekaligus. Jadi rasa sakit, penolakan, dan kegagalan kamu itu bukan sebuah error, itu adalah data kuantum berharga yang lagi dipakai alam semesta buat mempelajari dirinya melalui matamu. Oke, mari kita tarik napas dan bawa semua teori rumit ini kembali membumi. Entah kamu beneran ada di dalam matriks resolusi tinggi, di arena samsara yang gak ada abisnya, atau di realitas dasar fisika murni, waktu jari kakimu kepentok meja, rasa sakitnya absolut kan? Waktu kamu ngakak bareng sahabat, euforianya gak bisa dipalsuin. Koneksi manusiawi, trauma, empati, dan rasa patah hati yang kamu bagikan detik ini adalah substansi yang benar-benar nyata buat kamu. Gak peduli barisan kode apa yang lagi jalan di back-end kehidupan ini. Dan ini bawa kita ke semacam ultimatum yang pernah diutarakan Socrates, hidup yang tidak diuji, tidak layak untuk dijalani. Fakta bahwa kamu bersedia dengerin eksplorasi eksistensial kita sampai sejauh ini, ngebuktiin kalau kodemu perlahan udah terbangun. Kamu nolak buat sekedar jadi NPC atau non-playable character yang kerjanya cuma ngikutin arus. Tapi sadar aja nggak cukup, kamu dituntut buat bertindak. Berhentilah nunggu update versi final dari dirimu, karena inilah harinya, inilah panggung utama kamu. Sebagai penutup dari analisis kita, aku mau ninggalin satu pertanyaan evaluasi yang menuntut jawaban mutlak dari kesadaranmu. Kalau hari ini adalah hari pertama kamu benar-benar sadar bahwa kamu sedang hidup, apa yang bakal kamu lakuin dengan cara yang beda? Maukah kamu mulai ngejar impian yang selalu tertunda gara-gara ketakutan semu? Akankah kamu mencintai dengan lebih berani? Pilihan sadar yang kamu buat setelah ini, itulah yang akan merender peta realitasmu besok. Jawab pertanyaan itu dalam hati. Dan mulailah jalani eksperimen terbesarmu.